Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini belajar bahasa Inggris kita akan fokus dan juga membedah kosakata ataupun kata-kata yang berhubungan dengan meals time. Meals time ini adalah waktu untuk makan. Nah, ini salah satu hal yang pasti disukai banyak orang ya, waktunya makan. Termasuk sekarang juga ini sedang jamnya makan siang. Nah, apa yang bisa kita ucapkan dalam bahasa Inggris untuk menanyakan makan, dan juga bagaimana kita membuat kalimat dalam bahasa Inggris ketika kita akan makan, sedang makan, ataupun yang sudah dimakan. Karena kita akan fokusnya berhubungan dengan makanan dan jam-jam makannya. Seperti apa? Inilah dia meals time untuk belajar bahasa Inggris kali ini. Nah, kita mulai dengan pastinya dari jam-jam makan yang memang sudah kita kuasai semua ya pastinya ya. Ada 3 jam makan di bahasa Inggris, yaitu ada pastinya breakfast atau sarapan pagi, lalu ada lunch, makan siang, dan juga ada dinner atau makan malam. Ternyata ini kurang S ya, kurang M ya. Makan malam. Ada 3 jam makan yang biasa kita gunakan, breakfast, lunch, dan dinner. Hati-hati pengucapannya itu breakfast ya, bukan breakfast ataupun bukan breakfast, tapi breakfast menggunakan F. Hati-hati bagi orang Sunda yang sulit mengucapkan F, V, ataupun P ya. Ada breakfast, makan pagi, dan juga lunch, makan siang, dan juga makan malam untuk dinner. Tapi ternyata ada 2 waktu makan lagi yang kita jarang ketahui, yaitu ada yang pertama ada brunch ini, yang kedua ada tea time. Nah, ini salah satu yang juga sering dilakukan oleh kita, terutama oleh masyarakat dari belahan bumi sebelah barat ya, atau oleh masyarakat barat, yaitu ada brunch dan juga tea time. Walaupun memang brunch juga sering kita lakukan di Indonesia bagi masyarakat yang memang jarang sarapan, dan juga lunch-nya juga kecepatan atau makan siangnya kecepatan. Jadi brunch itu singkatan dari breakfast dan juga lunch, yang memang waktunya itu antara jam 9 hingga jam 11 pagi ya, walaupun rata-rata orang-orang makannya itu pada jam 10 pagi, sehingga dinamakan dengan brunch, gabungan antara breakfast dan lunch. Breakfast bukan, lunch bukan, jadi di tengah-tengah antara breakfast dan lunch. Sementara itu ada satu jadwal makan lagi yang sering dilakukan ini oleh masyarakat Inggris terutama, itu ada tea time. Itu kalau kita itu nongkrong ya sore-sore di depan rumah dengan neighborhood atau dengan tetangga, tapi kalau di Inggris kayaknya tidak dengan tetangga ya. Kalau di kita pasti sore-sore dengan tetangga, kita tea time. Di sana menggunakan coffee, cookies, dan juga tea. Mungkin di Indonesia menggunakan gorengan, pakai cengek, dan juga ada entehnya juga boleh. Tapi tea time-nya itu biasanya di jam waktu 4 sore. Dan sebelum dinner lebih tepatnya. Jadi ini waktu yang dimulai sebelum dinner, tea time terlebih dahulu ya. Jadi tadi ada 5 ya. Biasanya ini optional, brunch dan tea time. Yang 3 pastinya sering kita lakukan, breakfast, lunch, dan juga dinner. Nah, bagaimana untuk kita membuat kalimat dari meals time tadi, atau cara kita membuat kalimat sentences dari waktu-waktu jam makan tadi. Kita lihat contohnya. Ini ada I have bala-bala for my breakfast. Jadi simpan makanannya di tengah-tengah sebelum breakfastnya. Ini kalimat yang betul nih ya. Jadi I have bala-bala for my breakfast. Artinya saya makan atau saya sarapan bala-bala. Ini orang Indonesia ya pastinya ya. Sarapan gorengan. Lalu ada juga nih, my today's lunch will be soup and rice. Jadi ini bisa juga lunch-nya tidak harus ada di belakang. Bisa juga ditarik ke depan dengan menambahkan tadi waktunya, my today's lunch will be soup and rice. Berarti dia ngomongnya pada saat pagi, sehingga dia mengucapinya dengan my today's lunch will be soup and rice. Sementara untuk dinner kita punya kalimatnya seperti ini, I have got lambs for the dinner. Sama ya, jadi simpan makanannya sebelum
jam makan tadi ya, simpan makanan sebelum jam makannya. Breakfast di akhir, dinner di akhir, lunch juga bisa di akhir, tapi makanannya sebelum. Contohnya, I have got lambs for dinner. Saya makan daging domba atau daging kambing ya untuk dinner saya. Untuk brunch-nya bisa memakai I always have bakso for my brunch. Jadi setiap hari ini saya makan bakso untuk jadwal makan brunch ya, atau jadwal makan. Kalau di Indonesia waktunya apa ya? Memang agak susah ya brunch ini, tidak ada di Indonesia artinya ya. Sementara itu they gave me some cookies for tea time. Jadi mereka ngasih beberapa kue untuk waktu teh kita di sore hari. Nah, kesalahan-kesalahannya ini tidak boleh diulangi lagi ya. Setelah menonton video ini, tidak boleh diulangi lagi kesalahan-kesalahan mendasar yang memang sering dilakukan oleh orang Indonesia. Yaitu eat breakfast. Tidak ada memakan sarapan. Kalau mau eat breakfast. Contohnya, I eat some bala-bala. Ya, for my breakfast itu bisa. Jangan digabungkan I eat breakfast ya, tapi I eat itu, saya makan itu harus ada objeknya. Nah, objeknya itu apa? Makanan. Berarti I eat bla 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 bla, harus ada nih makanan yang dimakan oleh si subjeknya. Dan juga salah juga I eat lunch juga salah, atau I eat dinner juga salah. Jadi hati-hati kalau pakai eat, mending pakai eat. Kalau pakai breakfast tadi bisa pakai kata have. I have bala-bala for my breakfast ya. I have bala-bala for my lunch, or I have bala-bala for my dinner. Jadi hati-hati, cukup menggunakan kata have saja. Di situ bukan mempunyai artinya, tapi memang bisa dikatakan have di situ artinya adalah makan ya, atau tadi menyantap makanan bala-bala tadi. Sesudah sentencesnya, nah mungkin bingung ini. Ada food, ada meals, ada dish. Ada yang tahu ini perbedaan dari 3 kata ini? Food, meals, dan juga dish. Makanan, makanan, makanan. Ketiga kata ini artinya adalah makanan, sama saja. Tapi apa yang membedakan dari food, meals, dan dish ini? Yang tahu boleh silakan tulis di kolom komentar. Kita mulai dengan kata food ya. Di sini jelas sekali, ini ada gambar food, ada gambar makanan, ada semua jenis makanan di sini, ada hamburger, ada sandwich, ada onion ring dan lain-lain, seafood, chicken dan lain-lain. Dan kalau kita bandingkan dengan meals dan dish, food itu adalah artinya sama makanan, tapi untuk paling general artinya. Jadi kalau kita menemukan makanan jenis apapun, kita bisa bilang itu adalah food. Baik itu makanannya untuk human, makanannya untuk animals, itu kita katakan food. Atau bahasa lainnya adalah those that can be eaten. Apapun yang bisa dimakan itu bisa dibilang food atau makanan. Sehingga food ini adalah kata yang artinya makanan paling general yang bisa dimakan oleh siapapun, humans ataupun animals. Nah, sementara untuk meals apa ini? Nih, meals. Seperti yang kita ungkap tadi di paling depan ya, kita kan judulnya meals time sekarang ya, atau jadwal makan. Nah, meals di sini lebih spesifik dibanding dengan tadi food. Kalau tadi food memang semua makanan bisa dibilang bisa dimakan oleh siapapun, oleh manusia ataupun juga oleh hewan. Tapi untuk meals ini mempunyai yang namanya have the time to be eaten. Ini kata kuncinya. Have the time to be eaten. Punya waktu-waktu tertentu untuk dimakan. Sehingga lebih spesifik dibanding food tadi atau makanan tadi. Jadi kita lihat, kalau kita makan bala-bala itu kan food ya. Tapi untuk mealsnya dia tidak cocok dimakan pada saat siang hari. Berarti dia masuknya ke makanan pagi alias untuk breakfast. Jadi untuk breakfast time, mealsnya. Sementara misalnya kita makan nasi goreng. Nasi goreng juga tidak cocok dimakan siang hari. Biasanya nasi goreng cocoknya dimakan pada saat malam hari ya. Bagi yang lapar-lapar atau yang sering begadang pastinya menggunakan nasi goreng. Jadi setiap makanan punya jatah waktunya masing-masing. Nah, itu adalah bisa dikatakan sebagai meals tadi ya. Jadi tidak semua makanan itu bisa dimakan kapan saja menurut
food meals. Tapi menurut food tadi, arti kata food makanan bisa dimakan. Yang penting bisa dimakan, bisa dikatakan food. Tapi kalau sudah menjadi meals, kita lihat waktunya. Apakah dia pagi, siang, atau sore? Apakah dia breakfast, lunch, ataupun juga untuk dinner? Beda-beda. Ya, itu meals. Nah, langsung ke bagian yang ketiganya, yang tadi dish ya. Tadi ada food lebih general, sangat general sekali. Lalu ada meals yang punya waktu tertentu kapan harus dimakan itu makanan ya. Sementara dish di sini lebih spesifik lagi. Jadi kata kuncinya adalah having the exact types. Jadi punya benar-benar jenis yang tertentu. Ini kata kuncinya untuk dish tadi. Contohnya adalah kita lihat di sini di gambar ini. Ada yang namanya vegetable side dishes. Jadi ini adalah makanan-makanan yang dipasak atau di-cook ya, atau dipasak menggunakan sayuran. Khusus sayuran. Vegetable side dishes. Contohnya apa ini? Kangkung, lalu ada toge ya, dan juga ada mentimun dan lain-lain. Vegetable side dishes. Jadi makanan-makanan yang lebih spesifik yang memang bahan-bahannya dibuat dari sayur. Contoh lainnya adalah beef dishes atau makanan-makanan yang menggunakan bahan-bahan daging sapi. Ada juga chicken dish, ada lamb dish ataupun seafood dish atau makanan-makanan yang dibuat dari ayam ataupun dibuat dari domba ataupun dibuat dari seafood. Jadi untuk dish ini lebih spesifik lagi menurut dari tipe dari makanan tersebut. Kalau tadi food, semua makanan bisa dimakan. Meals itu menurut jamnya. Sementara dish ini menurut dari tipe bahan makanannya. Jadi mengerti ya perbedaan antara food, meals, dan juga dish. Nah, sebelum kita akhiri, ternyata ada juga kalau kita memang sering makannya itu ada di restoran ya. Mungkin dari beberapa kita punya uang berlebih yang memang suka atau sering makan di restoran, terutama untuk dinner dan juga lunch, karena breakfast biasanya jarang. Breakfast itu biasa ke McD ya untuk breakfast, dan itu pun dapatnya hanya bubur yang berapa dan juga tidak banyak biasanya untuk breakfast. Sementara untuk lunch dan dinner biasanya disiapkan spesial kalau kita datang ke restoran. Nah, table manner-nya atau jenis-jenis makanan yang sering disajikan di restoran yaitu ada 3 yang akan kita bahas hari ini ya, yaitu ada appetizer, ada main course, dan juga ada dessert. Ya, jadi jangan sampai nanti penggunaan katanya salah ya. Nah, 3 ini apa saja dan apa pengertiannya kita lihat. Dimulai dengan appetizer, artinya adalah makanan pembuka. Jadi appetizer ini memang makanan yang disajikan di awal ketika kita datang ke meja di restoran-restoran yang memang biasa mahal ya. Yaitu coba kita lihat jenis-jenisnya ya. Banyak sebenarnya ya, best ever appetizer recipes. Kamu bisa makan biasanya yang memang tidak terlalu berat sih ya. Dan itu bisa manis dan juga bisa asin. Nih kalau dilihat gambarnya ada sup, ada kue kecil, cookies, ada gorengan juga biasanya ada. Lalu ada jenis-jenis santapan yang memang light food ya, atau makanan-makanan ringan. Itu appetizer yang memang sebelum masuk ke makanan utama. Nah, makanan utama biasanya di restoran itu mempunyai signature dish-nya sendiri atau makanan khususnya sendiri, main course-nya di setiap restoran itu. Biasanya memang itu dibuat oleh chef dari restoran tersebut ya. Nih, kita lihat the main course contohnya. Ini ada banyak sekali yang bisa dipilih, ada 4 cheese, garlic bread, stuffed mushroom, dan anything. Ini biasanya makanan berat yang memang biasanya mengandung protein seperti chicken, ayam, dan juga lambs, kambing ataupun beef ya. Walaupun main course lainnya juga sering disajikan ya, tergantung dari restoran masing-masing. Sementara itu ada juga ini makanan penutupnya atau dessert ya. Awas penggunaannya katanya salah dengan penyebutan untuk gurun pasir, karena tulisannya sama, ini seperti ini tulisannya, tapi katanya atau pengucapannya itu dessert ya, bukan dessert. Untuk dessert itu adalah untuk gurun pasir. Nah, jadi makanan penutup ini biasanya memang manis, jarang ada yang asin. Untuk dessert ini biasanya ada ice cream, panna cotta, ataupun pie dan lain-lain yang memang berhubungan dengan biar nanti ketika pulang dari restoran
tetap bisa tidak terlalu berat ya dari bau mulut kita ketika pulang dari restoran tersebut. Nah, itu dia yang sudah kita bahas untuk hari ini, meals time sekarang nih ya. Silahkan, tadi ada waktu-waktunya dari breakfast, lunch, dan dinner. Ada juga tadi beberapa hal yang kita bahas juga, dimulai dari perbedaan food, meals, dan juga dish. Serta sekarang ada table manner atau makanan yang sering bukan dibahas ya. Makanan yang sering disajikan di restoran, dimulai dari appetizer, lalu ada main course, dan juga ada dessert. Nah, today's vocabs kita hari ini ada breakfast, tadi lunch ya, hati-hati pengucapannya bukan breakfast. Lalu ada lunch, makan siang. Lalu ada dinner, makan malam. Lalu ada brunch, tadi makan pagi bukan, makan siang bukan ya, di antara. Lalu ada tea time, ini biasanya sore-sore nih, menjelang senja. Lalu ada perbedaan food, meals, dan dish yang tadi juga sudah kita bahas. Lalu ada 3 menu utama ketika kita akan berkunjung ke restoran, yaitu ada appetizer, main course, dan juga dessert. Now, what have you got for lunch? Nah, apa nih makanan yang akan kalian makan nih untuk jam makan siang ini? Silahkan bisa di-share ya di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan untuk video terkait dengan belajar bahasa Inggris untuk kosakata meals time hari ini. Semoga ada manfaatnya dan berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.